Sebenarnya jenengan tuh bosan gak sih jadi istri itu? Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Sebetulnya bapak-bapak itu ngerti nggak ya Bu ya? Kan itu pekerjaan paling membosankan, ya nggak Bu? Paling membosankan tiap hari dan tidak digaji. Tidak digaji. Makanya suami yang baik, ini buat bapak-bapak lah, sampein sama teman-temannya ya Pak. Suami yang baik bukan cuman ngasih nafkah belanja. Suami yang baik wajib juga memberi nafkah lebih buat istrinya. Ma, ini 15 juta buat belanja bulanan. Setuju? Itu 15 juta belum. Yang 15 juta belanja bulanan. Nah ini yang 15 juta upah. Upah apaan? Upah mama selama dapur, sumur, kasur. Lo buat apa ini Pak? Terserah sampean mau diapain. Mau ke Transmart mangkat sono. Mau ke Mall Bumi Kedatan silahkan mangkat. 15 juta uang belanja, 15 juta upah capeknya. Setuju nggak kira-kira? Ngomong setujunya berat betul. Ngimpi atau ar-rajulu imra'atah. Nanti di akhir zaman banyak suami-suami takut istri. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orangnya? Ada nggak di sini kira-kira? Nanti Bu Lela lagi ya. Suami Bu Lela mana? Oh nggak ada di sini ya. Masyarul hadirin ibu-ibu rahimakumullah. Suami-suami takut istri. Kira-kira kalau suami takut istri, ibu-ibu seneng nggak Bu? Seneng nggak Bu? Ya kalau seneng. Jangan kebalik, yang wajib taat adalah istri wajib taat kepada suami. Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata ang tasjuda li zaujiha. Seandainya boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya pasti akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Saking istri harus taat kepada suaminya. Makanya perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Perempuan itu walaupun pakai kerudung nyengser di tanah, jilbabnya gedombrol, bajunya gedombrol, tahajud tiap malam, 5 waktunya rajin, pengajian Saban Jum'ah umpama, naik haji 10 tahun sekali, umrohnya seminggu 5 kali, rumahnya di Mekah, jadi seminggu 5 kali. Penyakitnya cuma 1 tapi ngelawan suami, maka pasti masuk neraka. Bu, sebenarnya jenengan tuh bosan gak sih jadi istri itu? Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Sebetulnya bapak-bapak itu ngerti gak ya Bu ya? Kan itu pekerjaan paling membosankan, ya enggak Bu? Paling membosankan tiap hari dan tidak digaji. Tidak digaji. Makanya suami yang baik,
Ini buat bapak-bapak lah, sampein sama teman-temannya ya Pak. Suami yang baik bukan cuman ngasih nafkah belanja. Suami yang baik wajib juga memberi nafkah lebih buat istrinya. Mak, ini 15 juta buat belanja bulanan. Setuju? Itu 15 juta belum. Yang 15 juta belanja bulanan. Nah ini yang 15 juta upah. Upah apaan? Upah mama selama dapur, sumur, kasur. Lu buat apa ini Pak? Terserah sampean mau diapain. Mau ke Transmart mangkat sono. Mau ke mall Bumi Kedatan silahkan mangkat. 15 juta uang belanja, 15 juta upah capeknya. Setuju gak kira-kira? Ngomong setujunya berat betul. Ngimpi. Tapi kalau mampu harus kayak gitu Pak. Memang beda. Duit sangu wajib beda dengan yang jenengan ngasih istri. Oke, nggak segitu nggak apa-apa. Musyawarah sama istri. Mak, apa? Coba dihitung beras sebulan, terasi sebulan, cabai kan nandur sendiri. Hitung berapa habisnya sama listrik semua. Ya diirit-irit 1,5 juta. Umpama nih ngempet diirit-irit. Ya udah, ini buat belanja 1,5 juta. Ini yang 1 juta buat mama jalan-jalan ke Transmart. Setuju nggak kira-kira? Harus ada begitu kalau mampu. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksa. Itu suami yang baik. Ini hukum Islam. Ustadz boro-boro. Ya kalau memang nggak mampu, apa yang dikasih suami cuman habis untuk belanja malah ngempet, diirit-irit masih kurang juga ya Bu ya. Kadang-kadang suami nggak mau tahu kan. Terserah lo. Saya sudah ngasih duit begitu ya dicukup-cukupin. Yo mbok yau terima kasih. Ngeliat istri capek masak, capek nyuci, bodinya aja udah nggak jelas. Apa melar, apa sember itu nggak tahu ya Bu. Allahu Akbar, capek masak, capek nyuci, drama dikit ngapa ge Pak? Mama. Orang Banjaragung mamah kan? Mami ya. Ya agak modernan dikit lah. Mama. Capek mamah masak. Capek mamah nyuci. Sambil pura-pura nangis nggak apa-apa, nggak apa haru kan? Capek mamah masak. Capek mamah nyuci. Itu kan kewajiban papa mama. Tapi karena papa nggak sempet, papa capek nyari suket mah. Maka papa nyuruh mama. Maka papa doakan mamah masuk surga. Allahumma amin. Seneng nggak Bu kalau suami terima kasih? Seneng kan? Habis masak, suwun yo mak. Mudah-mudahan barokah. Allahumma amin. Ini habis capek masak, apa kata laki? Kebo. Masakanmu keasinan. Mentang-mentang bininya gembrot ya Bu ya. Udah gembrot ireng juga. Senang, terima kasih. Habis nyuci baju dijemur, disetrika, suami tinggal make. Makasih ya Mak. Mudah-mudahan mama di surga nanti Allah kasih pakaian yang indah. Allahumma amin. Pagi-pagi bikin kopi, ting 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 ting, dihidangkan ke suaminya. Makasih ya Mak, sudah dibikinkan kopi. Bapak janji nggak akan kawin lagi. Allahumma amin. Seneng nggak Bu? 24 jam suami terima kasih terus. Subhanallah, istri jadi gembira. Coba kalau punya suami galak, udah galak, kalau marah bengak-bengok, tetangga dengar semua, hidung belang, mata keranjang lagi, udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga, sakit tengiknya nggak enak lagi dimakan, kerjaannya marah, ngegentak, sakit, jadi istri, betul nggak Bu? Makanya banyak istri kalau suaminya mati nggak kawin lagi. Tak tanya Bu, jenengan seknom Bu, kalau mau kawin lagi masih laku? Enggak lah Pak Ustadz, enggak mau kawin lagi. Ngapa?
cinta sangat sama suaminya, bukan kapok. Masya Allah, kapok taunya bu, kapok dapat yang kayak gitu lagi. Subhanallah. Mending sekarang jendong katanya. Banyak yang ngepen kan, kemudian bebas mau kemana-mana. Ada juga sudah ngerepotin nggak mati-mati. Kerjaannya marah, telat bikin kopi marah, telat bikin teh marah, istri ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Ngerepotin aja orang. Balik lagi, ibu-ibu punya kewajiban mentaati suami. Makanya lelah ibu-ibu jadi istri sampai tua, capek ngurumat anak sebagainya. Ini ibadah. Semua kalau ibu-ibu lakukan dengan ikhlas, maka ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Perempuan itu cuma 4 kok bu. Idza shollat khamsaha, sholat 5 waktu. Wa shamat sahroha, puasa Ramadan. Wa ataat ba'laha, taat suaminya. Wa ahsanat farajaha, dan dia tutup auratnya. Silahkan dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Yang penting syaratnya itu salat, puasa, taat suami, dan tutup auratnya. Insya Allah. Dapat berapa kita? 3 ya bu. Yang keempat sekarang. Wa aqta ummah, akan datang suatu masa di mana anak-anak durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Wa antalidal amatarabbataha, budak-budak yang melahirkan tuannya. Apa itu budak yang melahirkan tuan? Ibu kandung. Ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Jangan-jangan pengalaman ini ya. Mak, daripada membayar babysitter, mama aja yang ngasuh anak saya. Subhanallah. Ya iyalah ya bu. Namanya Mbah Putri, namanya Bu Nyai, Nyai, Mbah Putri, Nenek, Oma, apa lagi? Tombai, Nineng, Ume. Namanya nenek, daripada orang lain yang ngasuh, mending dia yang ngasuh. Coba bayar babysitter berapa sebulan? Paling murah 1 juta loh bu sekarang ini. Jadi babysitter itu paling murah itu 1 juta, 3 juta sebulannya. Ada yang 2 juta sebulan. Mbok Yau kalau sama nyai neneknya Mbah Putrinya nggak ngupah, ya Mbok Yau terima kasih. Ini pulang kerja, mak ngapa? Anakku bibirnya jontor, tadi kepleset, nginjek kulit pisang, dia jatuh jedut dinding, bibirnya darahan. Mama sih nggak dilihat. Bu, diomongin kayak gitu sakit nggak bu? Ngegentak sih belum. Mama sih nyut kesini. Sakitnya digentak anak itu lebih sakit daripada melahirkannya. Iya enggak kira-kira? Makanya rata-rata pak, emak nggak mau ikut anak. Selagi dia mampu, tidak akan pernah mau merepotkan anaknya. Betul nggak kira-kira? Selagi dia mampu. Karena ngapa? Nggak enak nanti kalau mantunya ngomong pedes. Mama sih rasanya. Nggak, zaman sekarang ada nggak mantu cerewet itu bu? Yang mana bu? Yang mana? Pengen tahu cangkemnya kayak apa tuh orang? Sama mertua kok kayak gitu model. Ini bagusnya ceramahnya depan anak-anak Risma ya mestinya. Biar siap-siap. Karena begini, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya,
tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Karena begini, coba ibu-ibu lihat orang-orang besar yang kita nyontoh yang hebat-hebat lah ya. Pak Jokowi jadi presiden, sangat hormat sama ibunya. Pak SBY jadi presiden, sayang betul sama ibunya. Pak Khairul Tanjung, orang pribumi, asli orang Indonesia, terkaya di Indonesia. Itu sangat hormat dengan ibunya. Luar biasa. Kisah orang-orang sukses bukan sukses begitu saja, tapi gara-gara sangat memuliakan ibunya. Bu, kadang-kadang kita ini nggak jadi kena musibah, selamat dari malapetaka, jauh dari kesialan, bukan karena kita sedang beruntung, karena mungkin ada doa ibu yang menyelamatkan kita semua. Setuju nggak kira-kira? Jangan sok hebat. Gimana kalau orang tua sudah nggak ada? Begitu orang tua nggak ada saja masalah. Ternyata kemarin dia selalu selamat karena doa ibunya. Saya ini prihatin Pak sekarang. Binatang peliharaan lebih berharga dari orang tua. Orang Bandar Lampung beli kucing, Bu, harganya 3 juta. Kucing apa namanya? Kucing Anggora, kucing Persia. Makanannya sarden. Sarden kucing sebungkus 30.000. Masya Allah. Ada nggak sih yang punya kucing kayak gitu tuh? Subhanallah. Sarden manusia merek satu merek Atlantik itu 5.000 cukup. Sarden kucing 30.000. Kucingnya dirawat, bawa ke salon kucing. Kalau sakit yang ngobatin dokter spesialis kucing atau dokter hewan ya Bu. Tapi begitu emboknya yang sudah ompong sakit, Nduk, Mama meriang, udah Mak tahanin aja ntar juga sembuh. Subhanallah. Mbok Yau kalaupun gak dibawa ke dokter, Mbok Yau dipijiti, Mbok Yau dikeroi, Mbok Yau dibikinkan bubur. Binatang lebih berharga daripada manusia. Contoh, jenengan punya kambing nih, mau hari raya kurban kan? Punya kambing lepas dari kandang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengumuman kambingku lepas, sudah 3 hari nggak pulang ke kandang. Barang siapa yang menemukannya silahkan ambil. Banyak yang cari kambing? Banyak. Coba kalau bikin pengumuman, bapak ibu, mamaku ucul, sudah pikun, 3 hari nggak pulang ke rumah. Barang siapa yang menemukannya silahkan ambil. Emoh. Ternyata hewan lebih berharga daripada manusia. Padahal tidak akan pernah ada kita tanpa adanya orang tua. Betul tidak kira-kira? Bersyukurlah yang masih punya orang tua, jangan pernah sia-siakan. Terakhir yang kelima. Wa qarraba shadiqahu wa ba'da abah. Lebih akrab dengan kawan dan durhaka dengan bapak kandungnya sendiri, atau jauh dari bapak kandungnya sendiri. Anak-anak zaman sekarang lebih hormat dengan temannya daripada dengan bapak kandungnya sendiri. Kadang-kadang begini, yang namanya bapak itu paling sulit terang-terangan menunjukkan kasih sayang buat anak-anaknya. Itu beda sama emak. Sentuhannya beda. Makanya begini, saya ingin bercerita, tapi kayaknya pernah juga gak apa-apa lah, tapi saya sangat tersentuh dengan cerita ini. Anaknya ditelepon, Dok, bapakmu meriang, tolong ditengok. Ya Mak, nanti tak pamit suami. Nah, istri soleha ya Bu, pamit suami. Jangan keluar rumah kalau nggak seizin suami. Dia telepon suami di kantor, Pah, Mama tadi telepon kalau bapak sakit. Saya minta izin nengok, boleh tidak? Kata suaminya, boleh.
salam sama bapak. Nanti saya pulang ngantor langsung nyusul. Ini mantu soleh. Istri minta izin, diizinkan nengok orang tuanya. Saking solehnya, nanti aku nyusul kemudian. Ini mantu soleh. Sampai rumah orang tua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana bapak mak? Tuh di dalam. Lagi meriang tuh suaranya. Suaranya. Duk, kata si mama, pijitin bapakmu. Enggak lama, enggak biasa. Kalau mijitin suami biasa kan bu ya? Enggak lama enggak biasa. Ya udah, kalau enggak mau enggak apa-apa. Duduk.